menjadi tempat bagi kita untuk merasa aman bersama orang yang kita cinta. Sayangnya, tak semua orang beruntung bisa merasakannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan oleh pasangan. Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Lulu Triani di acara Gelar Bicara. Baik, topik pada pagi hari ini ialah tentang kasus yang sudah lumrah sekali kita dengar atau tidak asing lagi kita dengar, yaitu tentang KDRT. Baik, untuk membahas topik kita dan lebih rinci lagi tentang KDRT, kami telah mendatangkan beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kita kedatangan dosen UI Fakultas Psikologi, Ibu Laila Zeratul Haid. Selamat datang Ibu. Selanjutnya ada Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Laili Kusumawardani. Selamat datang Ibu. Selanjutnya ada Bapak Emdin selaku ahli hukum. Selamat datang Bapak. Lalu ada Ibu Laini Fajrianisa selaku Komisioner Komnas Anak. Selanjutnya ada Ibu Komisioner Bidang Pengasuhan KPAI, Ibu Lisa Umitiananda. Selamat datang Ibu. Baik, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang KDRT Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi faktor atau dampak yang dapat memicu atau latar belakang yang dapat memicu terjadinya suatu KDRT dalam rumah tangga? Yang pertama kami akan meminta penjelasan dari Ibu Laili Kusumawardani selaku Komnas Perempuan. Ya. Jadi faktor utama pemicu terjadinya KDRT ialah kurangnya kesadaran hukum, kemudian juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki, di mana masyarakat menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Padahal seharusnya kedudukan laki-laki dengan perempuan itu sama menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian faktor yang ketiga adalah adanya perselingkuhan. Apabila dalam suatu rumah tangga terjadi adanya perselingkuhan, maka hal tersebut akan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis serta tidak sejahtera. Nah, hal tersebut dapat memicu konflik dalam rumah tangga sehingga dapat berujung menjadi KDRT. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, KDRT merupakan kekerasan fisik secara langsung. Jadi di sini kami akan bertanya kepada Ibu Laila Zeratul Haid selaku dosen psikologi, apakah kasus KDRT ini hanya menyerang fisik saja atau bahkan dapat menyerang psikis dari korban, pelaku, atau bahkan anak dari korban dan pelaku? Ya, kasus ini dapat menyerang tidak hanya menyerang fisik korban, tapi juga menyerang mental atau psikisnya. Karena korban dapat mengalami trauma yang tak terpatahkan seperti yang disebabkan oleh tekanan yang ia dapatkan dari pelaku yang melakukan KDRT terhadap dirinya. Dan KDRT juga tidak hanya berbentuk melukai fisik saja, tetapi juga melukai mental seperti mengata-ngatai, mengolok-olok atau menurunkan harga diri dari korban tersebut. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya juga akan menambahkan dampak dari KDRT terhadap anak. Dampak yang akan ditimbulkan KDRT terhadap anak yang pertama adalah gangguan kecemasan atau anxiety. Anak yang sering menyaksikan pertengkaran dan kekerasan yang terjadi antara kedua orang tuanya akan mengalami gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan di sini akan mempengaruhi sifat anak. Jika dia terjun ke lingkungan masyarakat ataupun ke lingkungan sekolahnya, maka dia akan mempunyai sifat antisosial terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah gangguan pasca trauma. Dampak yang paling menyedihkan yang diakibatkan oleh KDRT terhadap anak adalah munculnya gangguan pasca trauma atau post traumatic stress disorder atau sering disingkat dengan PTSD. Meskipun anak terhindar dari kekerasan fisik, menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara kedua orang tuanya saja sudah cukup untuk mengakibatkan perubahan yang berbahaya bagi otak anak. Nah, perubahan pada otak anak akan berpengaruh terhadap pola
detail sekali. Selanjutnya kita akan beralih ke hukum. Bapak Inggit selaku ahli hukum, apakah peraturan atau hukum atau undang-undang yang menaungi pelaku kekerasan KDRT ini? Baik, dari segi hukum sendiri, berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, pelaku dikenai hukuman 5 tahun penjara dan didenda sebesar 15 juta rupiah. Baik, apakah pelaku KDRT hanya dikenai pasal yang sama atau pasal ini saja bahkan setelah dia menghilangkan nyawa dari korban KDRT? Apabila sampai menghilangkan nyawa, tentu saja hukumannya akan lebih berat dengan tambahan masa tahanan 10 tahun penjara apabila menyebabkan korban sampai luka berat, dan tambahan masa tahanan 15 tahun penjara apabila sampai menghilangkan nyawa. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak. Kita khususkan untuk anak. Baik, kita beralih ke Ibu Leni Fajrianisa selaku Komisioner Komnas Anak. Ibu, apakah tindakan KDRT termasuk perampasan hak anak? Silakan dijelaskan, Ibu. Betul. KDRT termasuk dalam hak perampasan hak anak karena anak yang harusnya tumbuh dengan cinta dari orang tuanya malah harus menyaksikan sendiri bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Bahkan tak jarang anak juga menjadi sasaran pukul untuk kedua orang tuanya. Hal tersebut tentu saja akan meninggalkan trauma besar yang akan sulit dilupakan hingga dia dewasa. Segitu saja. Baik, terima kasih Ibu. Lalu yang terakhir untuk dampak KDRT untuk anak ini ialah untuk anak sebagai korban KDRT, apakah pola pengasuhannya diasuh atau diambil alih oleh pihak keluarga atau lebih baik diambil alih oleh lembaga tertentu? Baik, di sini lembaga KPAI sangat berperan aktif ya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu dengan cara menerima dan menelaah pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran hak anak dan bergabung atau bekerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri tentang perlindungan hak anak, dan tahap terakhir adalah memberikan laporan kepada pihak yang berwajib atas dugaan pelanggaran hak anak. Baik, terima kasih penjelasan dari Ibu Lisa Wiliananda selaku Komisioner Bidang Pengasuhan KPAI. Baik, setelah kita membahas faktor-faktor pemicu KDRT dan dampak dari KDRT itu sendiri, kita masuk ke apa solusi atau tips untuk kita sebagai atau teman-teman yang ingin membina rumah tangga atau yang sudah membina rumah tangga untuk meminimalisir terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tips atau solusi tersebut, dipersilakan. Ya, ini untuk pasangan yang belum menikah ya. Sebelum untuk menuju jenjang pernikahan, satu pasangan sebaiknya membicarakan terlebih dahulu mengenai bagaimana kehidupan setelah menikah nanti. Sebab dalam pernikahan itu tidak hanya satu masalah yang akan kita dapati nantinya, melainkan banyak sekali masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, pasangan juga perlu membicarakan tentang solusi untuk setiap masalah-masalah yang kemungkinan nanti akan didapati setelah menikah, agar ketika sudah menikah tidak merasa kaget dengan kehidupan setelah menikah nanti. Hal ini juga bisa dibicarakan dengan orang-orang yang sudah menikah seperti ibu, tante, teman-teman yang sudah menikah dan yang pasangan yang sudah menikah. Baik, mungkin ada tambahan? Ada dari Komnas Anak menambahkan sedikit, yaitu kita kan membangun rumah tangga bukan hanya dari pihak orang tua saja, tapi ada anak juga yang harus dijaga. Maka dari itu bisa dimulai dari keharusan keluarga untuk menjaga anak dan mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan dihasilkan. Sekian. Baiklah, adapun kesimpulan serta saran pada acara kita pada pagi hari ini ialah dalam menjalani dalam rumah tangga sebaiknya menjaga kepercayaan masing-masing serta menjaga keharmonisan
Menikahlah di usia matang karena dibutuhkan kesiapan fisik dan mental masing-masing. Ya, sekian kepada narasumber kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah berbagi